Halo para kaum omnivora dimanapun kalian berada. Gimana, masih mencari selimut hidup? Sama dong. Kembali lagi bersama saya Satria Tunggal. Yang mana pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Huda Hafiz. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini, menceritakan tentang perjuangan suami yang menyelamatkan sang istri dari tangan-tangan manusia yang gak ada akhlak, dan pastinya akan membuat jiwa-jiwa brutal di diri kalian gregetan campur haru dengan perjuangannya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Stop chattingan sama mantan, siapkan jiwa, hati dan pikiran Anda untuk menonton film ini. Jangan lupa siapkan kopi udut dan cemilannya, jika ada itu juga. Dan editor intro dulu dong. Kisah diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang pria perihal keributan yang telah ditimbulkannya, dan dengan wajah lelah ia pun menceritakan hal itu, lalu berkata, "Aku ingin istriku kembali." Dan inilah Huda Hafiz. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Samir. Ini orangnya, dan dia sedang melamar seorang wanita yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Wanita itu bernama Nargis, ini rarainya. Tak terasa waktu pun berlalu, kini telah tiba saatnya mereka melakukan pernikahan dan mereka nampak begitu bahagia, meski sebenarnya mereka telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan tentunya inilah yang dinanti-nantikan oleh para pengantin baru, yaitu belah mangga di malam pertama. मंदी की मार से देश की अर्थव्यवस्था को बचा पाएगी। The economy सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं। 1 tahun kemudian, di mana di seluruh negara telah dilanda krisis ekonomi, yang tentunya semua orang pasti terkena dampaknya, begitu juga dengan Samir yang sedang melihat berita itu, tiba-tiba saja ditelepon oleh sebuah perusahaan, bahwa mereka sudah tidak membutuhkan jasa perusahaannya lagi, dan mengharuskan perusahaannya tutup. Dan, terlihat Nargis saat pulang kerja terlihat menangis, entah Samir yang belum ngopi, atau kepikiran gak punya beras di Pandaringan. Samir langsung memarahi pria di dalam bus itu, yang padahal Nargis menangis, karena di PHK pengurangan karyawan. नहीं समीर, किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 bulan kemudian, masalah krisis ekonomi di negara itu belum bisa teratasi, yang mengakibatkan susahnya mencari pekerjaan dan mengharuskan mereka bekerja di luar negeri, dan di masa krisis ini, hanya di Kesultanan Oman lah, di negara Arab, yang mampu membayar pekerjaan mahal. Dan, tak lama ada konfirmasi dari pihak perusahaan yang dilamar Nargis, dan hal itu membuat Samir cemas, karena tak bisa berangkat bersama, karena mereka melamar di perusahaan yang berbeda, dan Nargis yakinkan Samir, kalau dia akan baik-baik saja. Meski dengan terpaksa, Samir pun mengizinkannya berangkat duluan. जाती फोन करना। Beberapa hari kemudian, Samir yang terlihat begitu gelisah menantikan kabar dari istrinya, dan benar saja tiba-tiba telepon berdering dan begitu terkejutnya Samir, ketika mendengar istrinya yang ketakutan, dan membuat Samir sangat panik. नरगिस, हेलो। Tanpa berpikir panjang, dan dengan dipenuhi kemarahan, ia pun langsung mendatangi pihak penyalur ketenagakerjaan. Ia meminta pertanggungjawaban atas kejadian itu, dan meminta Samir juga diberangkatkan ke sana, untuk menjemput istrinya. ये फ्लैट में नहीं बैठा ना, तो तुझे और तेरी दुकान को अभी के भी चला दूंगा। Singkat cerita, di mana Samir telah sampai di negara Noman, dan bertemu dengan supir taksi yang bernama Usman. Ini bebeguknya. Untung saja Usman juga bisa bahasa India, dan sangat ramah terhadap Samir.
Ia pun mengantar Samir ke minimarket untuk membeli kartu perdana negara itu, untuk menghubungi nomor yang telah diberikan pihak penyalur kerja. Namun mengejutkannya ternyata, tak ada satupun nomor itu yang bisa dihubungi, bahkan alamatnya pun palsu. Lantas hal itu, mengharuskannya pergi ke Kedutaan Besar India, untuk menyelesaikan masalah itu. Namun petugas di sana tidak sanggup membantunya, karena itu masalah yang cukup berat dan harus ditangani oleh orang sekelas wakil jenderal, namun sungguh sayang orang itu sedang berada di luar kota. Samir yang merasa bingung harus bagaimana lagi, dengan terpaksa ia pun kembali meminta saran kepada Usman, dan tiba-tiba saja istri Usman menelpon, dan hal itu pun sekilas memberikan ide agar Samir melacak nomor telepon yang pernah digunakan istrinya ke kantor pelayanan telekomunikasi. Singkat cerita, Samir pun mendatangi kantor pelayanan tersebut, dengan beralasan bahwa nomor tersebut belum membayar tagihan teleponnya, dan setelah dia mengetahui nomor itu terdaftar dengan nama Al-Shirazi, yang beralamat di kota Siberia, lalu ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, ia pun bertanya kepada beberapa orang, namun begitu tersentaknya dan hilang harapannya ia, karena orang yang dituju tidak ada di sana dan telah pindah entah kemana. से मकान खाली करके चल कहाँ रहता है ये अंदाजा नहीं है। Samir yang tidak mempunyai saudara atau kerabat di sana, ia kembali mendatangi Usman, karena ia satu-satunya orang yang Samir kenal. Kemudian Usman meminta bantuan kepada temannya, yang mungkin mampu mencari tahu orang yang dimaksudnya. Dan, sungguh terpukulnya Samir, ketika ia mengetahui bahwa orang yang telah menculik istrinya, adalah seorang germo yang suka menjual wanita untuk pelampiasan lelaki bejat hidung polos. लड़कियों की दलाली। Di keesokan harinya, Usman yang masih simpati kepada Samir, dia pun mengantarnya ke tempat penjualan wanita, dengan menyamar sebagai pelanggan, dan tak ada satupun di daftar foto di sana, yang mengharuskan ia mencari di tempat lain. Dan, betapa terkejutnya si Samir ketika ia melihat salah satu foto istrinya yang dijual. Ia pun dibuat geram ketika ia memesan wanita itu, namun ternyata istrinya sedang diuek-uek oleh orang lain. के साथ बिजी है और लड़के देखो मैं इंतजार करूंगा। Lalu ketika ia melihat istrinya penuh luka dan terlihat begitu lemas, amarahnya pun tak terbendungkan lagi, lalu dengan brutalnya ia menghajar semua orang di sana. Namun karena ia merasa di posisi terpojok, dan merasa tak sanggup melawan begitu banyaknya orang di sana, ia pun mencoba melarikan diri, tentunya juga dengan bantuan Usman, tapi ketika ia dalam pengejaran mobilnya harus menabrak. Dan akibat kejadian itulah kini sekarang ia berada di markas kepolisian, dan ia pun memohon pada kepolisian untuk membantu menemukan istrinya. Tak lama datang seorang pria bernama Faiz, dan ia adalah seorang keamanan internasional atau orang yang ditugaskan menangani kasus ini, dan ini babangusnya. Ia pun menanyakan beberapa pertanyaan pada Samir, karena ada kasus lain, yang dimana, ditemukannya mayat Al-Shirazi yang ditemukan di hari yang sama dengan kedatangan Samir, dan kepolisian mencurigai Samir berkaitan dengan kejadian itu. Lantas ia pun membawa Samir ke suatu tempat bersama tahanan lain. Lalu, Faiz dan rekannya yang bernama Tamina pun dipanggil menghadap komandan tertinggi, dan Tamina ditugaskan untuk membantu kasus ini, dan ini rarainya. Tak ingin membuang waktu, mereka langsung pergi ke bandara memulai tugasnya.
untuk mengecek rekaman CCTV ketika Nargis pertama kali sampai di sana, hingga akhirnya mereka menemukan bukti, di mana Nargis telah dijemput seseorang menggunakan mobil berwarna hitam, dan berkat bantuan hacker, mereka pun dapat informasi, bahwa mobil itu telah disewa oleh seseorang yang bernama Itzhak, seorang pengelola film dan modeling, yang kemungkinan besar, dia adalah yang menculik Nargis. Itzhak Rajini, hails from Algeria, kay illegal काम legal zariya se kiye jate san. Di lain tempat, kita akan melihat Itzhak yang telah diberitahu, bahwa kepolisian telah mengetahui kejahatannya, lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh wanita India itu. मराएगा इंडियन सजा बढ़ाकर Tak lama, Tamina menemukan kejadian pembunuhan, dan menelpon Faiz untuk membawa Samir ke lokasi itu, dan ternyata para petugas menemukan mayat yang hangus dibakar beserta paspor dan identitas India. Samir pun merasa sangat terpukul atas kejadian itu. Keesokan harinya, setelah selesai memakamkan istrinya, Samir pun diantar oleh Faiz untuk kembali ke India, namun di lain tempat, Tamina terkejut ketika melihat hasil otopsi jenazah Nargis, karena menemukan kejanggalan di sana. Ya Allahi, how is this possible? Lalu ia pun langsung bergegas ke bandara untuk menghentikan penerbangan Samir, namun pesawat sudah lepas landas, tapi di sana tidak ada penumpang yang bernama Samir. Lantas Faiz dan Tamina pun kembali menemui komandan, dan memberikan bukti kejanggalan itu, yang mana semua data mayat Nargis semuanya tidak cocok, dan mungkin saja kejadian itu, dilakukan untuk mengelabui kepolisian. Passenger se khad वगैरह की डिटेल्स पूरी तरह चलाई गई कि चेहरा देखकर पहचानना भी नामुमकिन था. Namun ternyata Samir tidak jadi berangkat ke India tapi ingin membalaskan dendamnya kepada Itzhak si penjahat itu. Dia mencari tahu detail penjahat itu dan dengan cerdasnya, ia mengirim email ke akun Itzhak, dengan mengaku seorang wanita yang ingin melamar pekerjaan. Hal itu pun berhasil dilakukan dan kini Samir memiliki alamat si Itzhak. Keesokan harinya, kini Samir telah sampai pada waktunya untuk menjalankan aksi balas dendam dengan menyamar seorang wanita. Ia pun mendatangi tempat si penjahat, dan betapa terkejutnya si penjahat ketika mengetahui bahwa itu adalah suami dari wanita yang telah diculiknya, hingga pertarungan pun tak terelakkan lagi. Meski kewalahan, akhirnya Samir pun dapat mengalahkannya, dan ia sangat terkejut, karena mendengar bahwa istrinya masih hidup, dan mayat yang dibakar itu bukanlah Nargis. Hal itu dilakukan agar Samir pulang dan tidak jadi penghalang usahanya, bahkan Nargis pun ada di parkiran bersama wanita lain untuk dijualnya. Samir yang kapalang nafsu hendak membunuhnya, namun tiba-tiba datanglah Faiz bersama Tamina dan Usman. Mereka pun membujuk Samir agar tidak melakukan pembunuhan, karena hal itu akan menambahkan masalah, dan Faiz pun membujuknya namun tiba-tiba Faiz berkhianat dan menembak Tamina, hingga perkelahian pun terjadi. Namun karena Tamina seorang wanita, tentunya tak seimbang dan harus mati di tangan Faiz, dan bahkan Faiz melaporkan ke kepolisian bahwa Tamina mati karena dibunuh oleh Samir. Anjir, emang si Faiz ini, saya yang nonton jadi kebawa emosi gitu bro. Terlihat Samir yang telah menemukan mobil yang berisi istrinya dan para perempuan lain. Ia pun langsung membawa truk itu ke markas besar ISE, namun semua itu tidak semudah yang dibayangkan, karena para penjahat mengejarnya. Bahkan ia pun harus berjuang dari hadangan para polisi yang percaya kepada Faiz atas laporan tadi. Di markas besar, terlihat salah satu prajurit melaporkan bahwa Samir menuju ke sana, dan anak buahnya menunggu perintah untuk menembak. Namun ternyata sang komandan telah mendapat laporan, di mana Faiz pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah bos si penjahat tadi, yang mana Faiz telah bersekongkol, dan untung saja di sana ada seorang intel yang telah melaporkan kejadian itu.
Dan tak lama, Samir pun telah sampai di markas besar, yang tanpa perintah, Faiz pun dengan cerobohnya ingin menembak Samir, tapi tiba-tiba pengawal sang komandan menembak Faiz, hingga senjatanya terjatuh, dan dengan sengaja melihat perkelahian mereka, hingga akhirnya Faiz dihajar sampai babak belur. Samir pun bisa kembali bertemu dengan istrinya, lalu mereka pun menghadiri pemakaman Tamina, bersamaan juga, di mana dieksekusi matinya Faiz, karena dicap sebagai pengkhianat, hemodar sia anjing. Dan film pun tamat ending yang memeregehesekan. Gimana brosis, filmnya seru bukan? Dimana film ini cukup mengharukan dan dikemas dengan baik, sampai membuat jiwa brutal yang ada di diri saya ikut terbawa di alur ceritanya. Keren pokoknya film ini. Baik, kesimpulan dalam video kali ini adalah, jangan menculik istri orang lain, karena tentunya ia memiliki suami. Saya Satria mengucapkan terima kasih telah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe channel ini. Jaga terus kesehatan, lindungi selalu keluarga Anda, dan permios aidos amigos. Salam rebahan Indonesia.